Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, baik. Untuk pertemuan kelima ini, karena sudah banyak yang japri saya, Pak. Mana tugas, kenapa belum ada tugas? Oke, saya akan jelaskan dulu. Sebelum kita memulai materi yang baru, saya akan jelaskan tugasnya. Ya. Tugasnya itu seperti apa? Nah, sekarang lihat di layarnya masing-masing. Saya akan jelaskan. Jadi tugas pertamanya sama dengan yang pernah dipelajari kemarin. Yang pertama ini, buatlah wacana teks observasi. Ya. Bisa buat sendiri atau carilah wacana teks observasi, kemudian tulis di buku latihannya yang di map. Map warna apa saya suruhkan? Biru. Ya, biru. Ada yang sudah beli? Ada yang sudah beli? Ya, bisa beli di, kalau di Pangkalan banyak di toko Sahid, Seven. Nah, yang penting di dalamnya itu kertas double folio. Ya, kertas double folio karena apa? Ada yang tanya, Pak, boleh kertas bergaris? Soalnya kalau kertas polos putih miring-miring tulisanku. Jadi nanti kalau miring-miring saya juga nanti memeriksanya miring-miring. Jadi saya maklumi, ya. Gunakan kertas double folio, tahu toh kertas double folio? Nanti dilubangi. Ya, kertas bergaris folio itu yang sebesar ini. Jangan kertas putih. Karena banyak nanti yang menulis kertas yang bisa miring. Awalnya Pak lurus, nggak tahu kenapa paragraf kedua miring nih. Ya mungkin faktor capek, faktor mengantuk. Sudah terlanjur bisa balik HP. Nah, oke. Isi kertas double folio. Nah, untuk membuatnya minimal 5 paragraf. Pak, boleh lebih? Boleh sampai 7 paragraf. Jangan juga terlalu banyak. Jadi kamu terbebani lagi. Nah, setelah itu jangan lupa beri judul laporannya. Pak, kalau saya ke kebun, boleh tidak saya buatkan laporan hasil teks observasi? Boleh sekali. Ya. Jangan lupa judulnya. Judulnya apa? Berkebun hidroponik misalnya, berkebun cabai itu menghasilkan, berkebun pisang, ada yang pergi ke objek wisata juga bisa, laporannya seperti apa ya. Jangan lupa judulnya dulu. Misalnya kamu ke Pamase Dewata yang baru itu, menikmati indahnya wisata alam Pamase Dewata, silahkan buatkan. Seperti kalau mengarang, tapi ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Ya, ini. Kemudian setelah jadi judulnya, buat wacananya. Kemudian cari pernyataan umum pada wacana tersebut. Ingat pernyataan umum yang pernah dibahas, ada di buku halaman pertama awal-awal. Sekarang jangan lupa beri judul, buat cari pernyataan umumnya. Kemudian nomor 4, cari gagasan pokok atau ide pokok pada setiap paragraf yang telah kamu buat. Ya, saya mute dulu. Apa? Saya ulangi lagi. Cari gagasan pokok. Kalau 5 paragraf kamu buat, berarti gagasan pokoknya ada 5. Kalau 7 paragraf berarti gagasan pokoknya ada 7. Kalau pernyataan umumnya, Pak, ya, kira ada syarat-syaratnya pernyataan, ciri-cirinya pernyataan. Tidak mesti mengikuti jumlah paragraf.
untuk pernyataan umum. Bisa saja cuma satu, bisa saja cuma dua. Tidak sama dengan gagasan pokok. Kalau 10 paragrafnya, maka gagasan pokoknya juga harus ada 10. Itu. Mengerti sampai di sini? Nomor 4. Atau nanti saya kasih waktu untuk bertanya. Sekarang, nomor 5. Buatlah ringkasan atau kesimpulan pada wacana tersebut. Nah, saya sudah ajarkan bagaimana cara membuat kesimpulan. Nah, jadi caranya itu cari semua gagasan pokok setiap paragraf, kemudian jadikan menjadi satu paragraf. Bisa menggunakan kata penghubung. Kemudian cari kalimat definisi pada wacana tersebut. Pak, apakah kalimat definisi bisa sejumlah paragraf? Oh tidak. Kalimat definisi saya kira ada ciri-cirinya. Kalau cuma di paragraf ke pertama ya, atau di paragraf ketiga ya, bisa saja. Jadi kalimat definisi tidak mengikuti jumlah paragraf. Tidak sama dengan gagasan pokok. Bisa saja yang kamu temukan kalau cuma 2 ya 2, kalau 1 ya 1. Nah, kemudian kalimat deskripsi bagian. Deskripsi bagian, misalnya kamu mengambil, oke, matikan mic-nya dulu. Desi. Saya matikan semua mic-nya biar jelas. Nah, ya, perhatikan. Saya kembali ke kalimat definisi. Jadi kalimat definisi itu tidak semua ada pada satu paragraf. Demikian juga dengan kalimat deskripsi bagian. Kalau 7 paragraf, maka 7 juga harus cari? Tidak. Demikian juga deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat biasanya di akhir paragraf pada wacana. Tapi umumnya seperti itu di akhir. Jadi deskripsi manfaat kalau cuma 1 didapat ya, tidak apa-apa. Cuma 1. Ya. Misalnya tadi kalau berkunjung ke objek wisata Pamase Dewata, kamu dapat deskripsi bagiannya seperti apa. Terdiri dari 10 jenis wahana di Taman Rekreasi Pamase Dewata. Sebut kami satu persatu. Itulah yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Manfaatnya, manfaat kamu berkunjung ke tempat rekreasi Pamase Dewata. Ya, untuk refreshing, untuk menghibur diri, untuk ketemu teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan deskripsi manfaat. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Pak. Ya. Kapan terakhir dikumpul, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Kapan dikumpul? Ya. Saya kumpul setelah materi bab 1 selesai. Setelah materi bab 1 selesai. Jadi saya ulangi, dikumpul pada saat materi bab 1 sudah selesai. Jadi kalian tinggal lihat sampai di mana dibahas. Ya. Dan dikumpulnya saya rencananya kumpul secara manual. Tidak di classroom. Kita lihat saja keadaan nanti. Ya. Tak usah difoto dulu, cukup kerja saja dulu di buku yang sudah saya suruhkan. Kalau fotonya gampang, yang penting sudah ada, gampang sekali dikirim. Ya, saya rencana nanti kumpul, mau periksa secara manual. Ya. Itu. Jadi tidak usah terlalu dipusingkan dulu kapan dikumpul. Intinya kalian lihat saja di buku kapan mau selesai materi, bakal sekitar itulah. Kalau mau dikerja sekarang boleh, karena tugasnya ini termasuk tidak susah sih. Kalau pernah mengarangnya ini harus sesuai dengan fakta. Kalau kita dulu menghayal
Ya, kalau ini harus sesuai dengan laporan teks observasi fakta, tidak asal mengarang. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kita ke materi yang akan dibahas ya. Ubi, jangan terlalu ribut. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi materi kita nah, untuk materi yang baru hari ini adalah materinya saya sudah kirim di Classroom. Ya, materinya saya sudah kirim di Classroom. Videonya juga di Classroom. Sudah ada. Nama tugasnya juga beserta poin-poinnya sudah ada di Classroom tersedia. Jadi kalau lupa tadi apa yang saya jelaskan, bisa dilihat di Classroom. Nah, yang ingin saya ajarkan dulu tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini, kalian tahu dulu apa itu frase? Frasa. Frase itu kelompok kata. Ya, frase itu jadi kalau bilang orang kelompok kata, itulah yang dimaksud dengan frase. Kemudian verba. Apa itu verba? Kata kerja. Nah, jadi saya ulangi, frasa itu kelompok kata, verba itu kata kerja, nomina itu kata benda. Sudah 3 kelompok kata disebut frase, kata kerja disebut verba, kata benda disebut dengan nomina. Dan ada istilah lagi satu, yaitu morfem. Ya, morfem itu satuan bahasa terkecil. Apakah satuan bahasa terkecil? Adalah kata. Jadi di sini berkait semua dengan kata. Nah, ada tadi frase kelompok kata, nomina kata benda, verba kata kerja, sedangkan morfem satuan bahasa terkecil disebut kata. Bisa dipahami? Saya tidak terlalu banyak materi ini hari karena nanti kamu bingung. Cukup kalian tahu dulu apa itu frase, kelompok kata, apa itu verba, kata kerja, nomina kata benda, sedangkan morfem satuan bahasa yang paling kecil. Itulah yang dimaksud dengan kata. Oh, ada semua katanya. Ada semua katanya. Oh, frase kelompok kata, verba kata kerja, nomina kata benda, sedangkan satuan bahasa yang paling kecil disebut dengan morfem. Nah, nanti tolong diperhatikan baik-baik videonya. Saya bahas cukup sampai di sini dulu, jangan terlalu banyak. Ya, cukup sampai di sini dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di sini kita sudah 21 orang. Oke, saya absen dulu ya. Ini keempat. Iya, Pak. Virus, adik virus. Ada tadi. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Alfia Sukri. Alfia. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Terima kasih. Amanda. Oke, belum hadir. Aswar. Aswar. Minggu lalu tidak hadir juga ini. Mungkin absennya nanti di WhatsApp. Aulia. Aulia biasanya absennya di WhatsApp.
Desi. Ada tadi saya lihat. Oke, ada. Dermawan. Biasanya absennya di WhatsApp. Fitri Wahyuni. Minggu lalu tidak hadir juga ini. Juwina. Juwina biasanya hadir. Oke, mungkin nanti di WhatsApp. Kurnia. Hadir, Pak. Oke, bukan Kurnia. Muhammad Andri Pratama. Andri juga biasanya hadir. Oke, mungkin nanti di WhatsApp. Muhammad Farhan. Minggu lalu tidak hadir juga. Muhammad Rehan. Oke, biasanya Rehan di WhatsApp. Muhammad Gias ada tadi saya lihat. Pak. Oke, kasih Gias. Muhammad Mukrimah Ramadhani ada juga tadi saya lihat. Hadir, Pak. Oke, Mukrimah. Kemudian Nirmala Sari. Hadir, Pak. Ada tadi ya. Nur Kalbi. Ada juga tadi saya lihat ini Nur Kalbi. Nur Fadilah Sumanarto. Nur Fadilah. Oke, mungkin nanti di WhatsApp. Nuril Ismi. Ada tadi Hadir, ini. Pak. Oke. Nurul Haq. Hadir, Pak. Oke, makasih. Hadir, Pak. Iya. Putri Cahaya. Putri Cahaya biasanya di WhatsApp. Putri Natasha. Ada tapi Oke, biasanya juga di WhatsApp ini. ada putri saya, Pak. Ah, Putri siapa? Putri saya ada, Pak. Gabung. Mana orangnya? Tidak. Hadir juga, Pak. Sebentar ya, sebentar. Putri Cahaya ada? Oke, itu tidak ada. Ada tadi. Rana. 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 Biasanya hadir Rana. Oke, putar Rana. Ya, Alvan Buta. Sebentar. Putar. Andia. Ririn. Ririn biasanya hadir. Biasanya hadir di WA. Sakina. 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 Belum ya. Shirley. Shirley. Oke, belum hadir. Siska. Siska. Hadir, Pak. Siska ini selalu hadir. Siti Nurhalisa ada juga tadi saya lihat. Hadir, Pak. Ya. Siti Rahma ada. Siti Amalia ada. Stefani Melati biasanya hadir ini. Oke, mungkin nanti di WA. Hadir, Pak. Siapa itu? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa? Stefani yang pakai iPhone. Oke, hadir. Hadir, Pak. Stefani toh? Ya, Pak. Soalnya Ya. nggak kelihatan mata. Ya, Begitu Pak. tulis. Valerina biasanya juga selalu hadir. Hadir Valerina. Sahra. Ya, jaringannya, Pak. Sahra ada. Andia Putri. Setui Andia Putri. Hadir, Pak. Ada tadi saya lihat ini. Oke. Nah, sekarang silahkan nyalakan semua videonya. Kemudian SC. Nyalakan semua. Joloi. Pakai sadi ya. Ya, saya kasih waktu 2 menit. Silahkan. Pak. Wah, dia lalu Melo
Sudah? Dah. Jadi Oke, Mi Pak. jadi rencana nanti itu saya akan kumpul manual tugasnya. Kalau perlu saya datang ke rumahnya. Kalau dalam kota pasti bisa didapat. Kalau alat uang bisa ji jadi jalanan. Kalau ke Kanyuara, Bendoro, Pagai, sering jak rute dong. Kalau di BTN Kesakbe arah barat, sering jak juga ke sana. Jalan saya Pak. Apa? Gimana? Kemana Putri? Jalan saya Pak. Telang. Oke. Kalbi Cilala Pak, kalbi. Oh, di Cilalang. Dekat mau lagi. Dekat sih. Jadi saya simpulkan dulu materi kita hari ini. Jadi tadi materi yang baru adalah mengenai analisis kebahasaan laporan teks observasi. Yang kalian harus tahu adalah 1. Frase atau kelompok kata, 2. Verba atau kata kerja, 3. Nomina atau kata benda, terus yang keempat, satuan bahasa yang paling kecil adalah kata yang biasa disebut dengan morfem. Ya. Sekarang untuk pertemuan hari ini yang kelima ini cukup. Kita konsentrasi di classroom dengan grup WhatsApp. Dengan ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kelima saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.